Oke, bismillah teman-teman, kita lanjut lagi ya ke part selanjutnya. Oke, di sini kita akan mulai melihat lagi. Oke, ke part 4 teman-teman semua. Ya, kita lihat dulu secara umum. Oke. Kita akan masuk ke part 4 bagaimana kita bisa mengoperasikan ya Meta Ads ya teman-teman semua. Oke, pertama yang harus kita pahami adalah ya memahami Meta Ads karena Meta Ads itu fokus kepada Facebook dan Instagram Ads ya. Sorry kalau ada typo ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya introduction-nya adalah konsep dasar iklan adalah melihat data dan mengelola data, kemudian membesarkan data untuk target bisnis Anda. Jadi prinsipnya adalah langkah awal yang memang harus dipahami bersama adalah saat kita yang memang pengen fokus untuk ads, maka pertama adalah kita harus melihat data. Gimana cara kita bisa melihat data? Tentu dengan kita melakukan ads, baik itu membuat brand awareness yang akan kita targetkan kepada pixel kita, ataupun komentar kita, ataupun messenger kita. Tersebutlah data-data tersebut akan menjadi data yang akan kita kelola untuk proses sales ataupun untuk proses penjualan. Ya, seperti itu. Kemudian adalah konsep biaya ads. Nah, secara umum memang beragam ya bagaimana mekanisme konsep ads. Ya, biaya ads itu di awal ataupun biaya digital marketing apapun itu ya. Artinya ada proses digitalisasi di situ. Umumnya adalah biaya ads di awal untuk mendapatkan data yang akurat, maka sangat perlu mengeluarkan biaya 30% dari nilai bisnis yang kita jalani untuk bisa melihat data dan juga menganalisa biaya iklan untuk mendapatkan transaksi. Jadi pada prinsipnya adalah memang hal yang harus kita pahami di awal adalah kita fokus untuk melakukan menganalisis data. Tentunya data tersebut bisa kita dapati saat memang kita fokus untuk melakukan penjualan dengan melalui digitalisasi di sini, melalui FB Ads misalnya, melalui Instagram Ads misalnya, sehingga saat kita mulai iklan-iklan tadi akan muncul ya bagaimana sih tap in bagaimana sih data-data tadi yang kita akan kelola. Dan walaupun pada prinsipnya saat kita memang nanti sudah menjalankan bisnis, bisa saja kita tidak masuk sampai 30%. Karena mungkin brand kita sudah terkenal. Karena pada prinsipnya adalah bagaimana akan ada pembelian kedua, ketiga, dan keempat dari customer kita yang beli. Dan disitulah tugas CRM ya, Customer Relationship Management, untuk mengatur semuanya agar ada pembelian selanjutnya seperti itu. Nah, gimana sih cara kerja Meta Ads ya? Sekali lagi saya sampaikan di sini tutorial kita akan hanya membahas Meta Ads ya, yaitu iklan melalui Facebook dan Instagram Ads. Pertama adalah memahami cara kerja Ads ya. Saya rasa saya sudah sampaikan ya bagaimana sih cara memahami cara kerja Ads itu seperti apa. Ini menampilkan di Facebook orang yang tidak berteman dengan kita tapi status kita ataupun konten kita masuk kepada orang-orang yang kita targetkan. Ya, ads adalah atau periklanan mengacu pada berbagai strategi dan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada khalayak yang lebih luas ya. Pahami, intinya adalah kita bagaimana memperkenalkan produk kita secara luas seperti itu. Kemudian memahami langkah awal membuat ads adalah langkah pertama adalah menentukan tujuan yang ingin Anda capai dengan kampanye iklan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek ya, menaikkan brand kita, mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan leads yang masuk untuk komunikasi dan seterusnya, dan paling penting meningkatkan penjualan kita. Sehingga setelah kita memahami dua konsep ini, kita akan memulai ads dan membaca ads ya. Artinya kita akan running ads-nya dan memulai gimana sih cara kita melakukan ads-nya. Ya, maka kita bisa melihat hasil ads secara menyeluruh untuk bisa dilihat tingkat keberhasilannya. Nah, ini yang akan kita pahami. Kewajiban kita dalam melaksanakan Meta Ads adalah memiliki halaman ya, atau biasa disebut dengan fanpage, dan juga menggabungkan antara Facebook, Instagram, dan WhatsApp dalam satu platform, yaitu Meta Suite ataupun dalam Business Manager. Oke, kita akan langsung praktek saja ya. Gimana sih tip and tipsnya ya? Kita langsung praktek. Oke. Di langkah awal teman-teman jelas membuka Facebooknya teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Facebook awal. Pertama, kita harus wajib membuat halaman ataupun fanpage. Setiap tampilan pasti beda-beda teman-teman. Kalau di sini teman-teman gak ada, kita bisa lihat selengkapnya seperti itu ya. Nah, di sini akan muncul beberapa hal. Nah, kita tinggal klik aja halaman di sini. Kemudian kita bisa tinggal untuk membuat halaman baru ya. Membuat halaman baru, teman-teman tinggal klik saja buat halaman baru. Ya, di sini teman-teman isi, ingat tidak boleh huruf kapital. Jadi maksudnya tidak boleh kapital semua. Contoh teman-teman di sini kita akan membuat brand, misalnya brand saya Teduh Senja ya. Apa misalnya di Proma ya. Ini contoh aja ya, digital
Promedia dan seterusnya. Misalnya di sini kita tinggal digital apa ya, kreator digital dan seterusnya, bionya misalnya jasa pembuatan web misalnya. Oke, kita kemudian create halaman ataupun buat halaman. Nah, di sini kita tunggu aja sejenak ya, teman-teman semua, sampai proses buat halaman. Kemudian ini kita lewatan aja. Tapi teman-teman dalam menggunakan ini diisi ya. Kalau belum punya web, minimal nomor telepon, email ya, alamat, kota, daerah, ini diisi semua. Kalau ada jam buka misalnya, selalu buka berarti 24 jam, atau buka jam-jam tertentu, Senin buka jam berapa, tutup jam berapa, ini diisi kalau memang nanti sifatnya akan ada operasional dan pelayanan dan seterusnya ya. Karena kita sedang latihan, saya teruskan dulu aja yang ini. Oke, kemudian kita klik selanjutnya teman-teman semua. Nah, ini tambahkan foto profil yang ini teman-teman bisa kemarin yang sudah saya terapkan diajarkan di video selanjutnya, itu tentang Canva ya. Tinggal cari aja foto profilnya, atau misalnya teman-teman cari nanti headernya ya, atau sampul Facebooknya ya. Kita tinggal klik aja misalnya sampul Facebook ya, oke, sampul Facebook ataupun header Facebook ya, bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, teman-teman tinggal dipilih aja. Nah, seperti ini kita tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan halaman kita. Oke, kemudian kita lanjut lagi kepada Facebook kita. Nah, ini anggap saya sudah mengisi dan sudah mengisinya, kita klik selanjutnya, dan ini ideal kita masukin ya, kita lewati dulu aja ya, dan kita selanjutnya saja. Kita kalau emang pengen ada email marketing dan promosi, boleh juga disampaikan, nanti akan ada notif ke email kita. Oke, kita selesai aja ya. Ini saya kosong-kosongkan dulu aja. Nah, maka secara umum ya sudah menjadi nih fanpage kita. Ya, fanpage dan halaman itu apa? Sebenarnya fanpage ataupun halaman sama seperti dengan Facebook kita. Bedanya dia mengatasnamakan bisnis ataupun lembaga ataupun apa. Artinya ada pihak kedua lah selain Facebook. Jadi kalaupun kita nulis status walaupun ini di Facebook saya misalnya, ya kita nulis misalnya bismillah ya, otomatis ini akan muncul di statusnya ini. Bahkan kita bisa bergabung di Facebooknya, di grup dan lain-lain ya, melalui akun ini. Jadi secara tidak langsung ini bisa kita manfaatkan. Apa perbedaannya? Nah, halaman ini akan lebih banyak membahas bagaimana ini bisa dikelola secara bersama. Kalau Facebook pribadi kan kita hanya dikelola sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita melalui fanpage ini, kita bisa dikelola lebih dari satu orang. Misalnya ini ada bagian untuk kontennya, ada bagian untuk lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat semuanya itu di Business Meta Suite. Ya, nah ini semua nanti kita bisa melihatnya seperti itu. Kita bisa buat postingan ya. Kita buat postingan tuh bahkan kita bisa menjadwal postingan kita kapan akan dipublish, tinggal kita jadwalkan aja nih kapan nanti statusnya muncul dan lain-lain. Nanti dan utamanya kita akan menggabungkan Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Tapi sekarang kita akan masuk kepada proses pengaturannya. Kenapa? Karena di sini yang akan paling penting bagaimana kita lihat pengaturan halaman ya. Kita akan melihat settingannya. Pertama, akun tertaut ini yang paling penting yang tadi saya sampaikan. Untuk menjalankan iklan dengan maksimal, maka hal yang harus dipahami adalah kita harus menghubungkan Instagram dan menghubungkan WhatsApp agar menjadi satu kesatuan. Contoh, hubungkan akun ya, kita hubungkan nih ya, konfirmasi izinkan biar ada pesan masuk dan seterusnya. Ya udah, kita akan login melalui akun kita. Ya, oke, kita close saja dan kita selanjutnya konfirmasi dengan WhatsApp, masukkan nomor WhatsApp-nya misalnya ya bla 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 bla, kirim kode WhatsApp, nanti akan ada kode melalui WhatsApp bisnisnya. Oke, diusahakan menggunakan WhatsApp bisnis ya, tidak menggunakan WhatsApp biasa. Mengapa demikian? Karena memang akan ada aturannya, dan aturan untuk melakukan nanti mendapatkan pesan yang banyak dan lain-lain saat iklan melalui WhatsApp juga itu akan diarahkan untuk menggunakan WhatsApp bisnis. Oke ya. Anggap ini sudah terverifikasi semua nih teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada halaman awal nih. Ya, nah di halaman awal ini ya kita belum ada teman-teman ya. Ini hanya muncul-muncul sepintas-sepintas saja, oke. Nah, selanjutnya baru kita akan mulai kepada proses iklan. Nah, ini kita akan bahas panjang nih. Tapi nggak apa-apa, di durasi part ini memang cukup panjang. Nggak ada masalah. Oke, kita akan masuk kepada pengelola iklan. Nah, disinilah adalah target kita untuk mengelola iklan. Nah, prinsipnya adalah akun iklan itu akan ada dua, ya. Akun iklan bersifat pribadi yang ini tidak bisa dibuat tim, dan kita bisa juga membuat tim. Contoh, saya ada tim Digital Merdeka ya. Ini misalnya ini ada beberapa pengolah di dalamnya. Nah, ini iklan-iklan misalnya yang
kita jalankan seperti itu. Nah, next time kita akan lebih membahas bagaimana sampai dengan ke setup bisnis. Tapi sekarang kita akan membahas sederhananya untuk membuat iklan secara personal dulu ya. Pertama, sebelum kita memulai kan pastikan kita juga sudah memiliki uang ya. Nah, kita dengan klik di tombol tagihan ataupun icon seperti ini. Nah, ada cara untuk membayar khususnya di metode akun personal, bukan business manager. Pertama, kita bisa untuk top up. Ya emang ideal kalau di sini harus top up dulu ya, atau teman-teman punya kartu kredit jadi bayar di akhiran tuh bisa. Melalui nanti akan saya jelaskan ya, bisa Bank Jenius, bisa Bank Jago dan seterusnya. Oke, di sini nanti kita bisa melihat kita bisa transfer via BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Bank Danamon atau bank bersama juga bisa, OVO ataupun GoPay. Nah, semua ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau top up-nya berapa, 200 atau ke berapa itu silahkan. Setelah itu selanjutnya nanti akan ada instruksi selanjutnya. Oke, anggap dana kita sudah masuk ya, kemudian kita buka kampanye kita dan kita akan memulai proses iklan kita, bagaimana stepnya untuk bisa memulai iklan. Oke, step pertama kita klik create aja ya, kita buat. Nah, di sini dalam iklan ini kita punya tujuannya masing-masing nih. Pertama ada tujuan awareness ya. Awareness ini tadi yang saya sampaikan, tujuannya adalah iklan kita bisa ditampilkan kepada orang yang kemungkinan besar akan mengingatnya ya. Jadi kita akan menaikkan brand kita secara tidak langsung ya. Tujuannya brand ya, bukan kepada sales ataupun penjualan. Traffic, orang akan diarahkan kepada link yang kita berikan ataupun messenger yang kita cantumkan ataupun WhatsApp atau tayangan halaman di tujuan ataupun langsung ke nomor telepon. Jadi tujuannya adalah traffic. Kemudian interaksi, kita akan melihat iklan lebih mengarah kepada komunikasi, baik itu melalui Messenger, Instagram, WhatsApp, ada pesan masuk dan lain-lain. Kemudian iklan ini akan masuk pada iklan prospek, di mana akan ada formulir instan, misalnya di kita minta data ya, nama, nomor dan lain-lain. Kemudian Messenger dan Instagram juga bisa, konversi dan telepon. Kemudian ada promosi iklan. Ini kalau memang kita punya aplikasi yang untuk diinstal bersama dan ini penjualan kepada sales. Kalau memang kita langsung kepada penjualan, mana yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang saya sampaikan adalah prospek dan penjualan atau sedangkan dua iklan ini membutuhkan biaya yang lebih besar daripada interaksi, traffic ataupun awareness. Jadi langkah awal memang saat kita memulai bisnis, usahakan melalui awareness terlebih dahulu, kemudian kita bisa memulai dari traffic. Kemudian traffic ini mengarahkan kepada pixel kita sehingga data-data tersimpan dalam web kita. Kemudian kita bisa fokus ke interaksi untuk mendapatkan leads yang banyak seperti itu. Oke, di sini kita akan simple membuat iklan secara interaksi ya, teman-teman semua. Oke, di sini contohnya saya akan lanjut ya. Kita targetnya membuat iklan interaksi dengan harapan iklan kita akan fokus kepada pesan masuk. Oke, di sini kita bisa namakan kampanye, misalnya saya akan mencontohkan ya, jualan parfum ya. Oke, ya. Kemudian apa fungsinya? Ya kategori ini kalau memang teman-teman ada khusus ya, misalnya kayak emang iklan perumahan, isu sosial politik, ataupun membuat lowongan kerja, kredit, ini punya kategori-kategorinya masing-masing sehingga dia punya kebijakan khusus. Karena saya hanya jualan, tidak ada kebijakan khusus. Detail kampanye ini lelang saja, tidak harus misalnya karena memang fokus juga hanya di situ. Adapun kalau opsi lainnya silahkan kita lewat dulu. Nah, uji A, uji B ini adalah kita ingin membuat iklan pertama dan iklan kedua, nanti akan dilihat mana keberhasilannya dan Facebook akan mengkonver mana yang bagus dan mana yang jelek, gitu ya. Kemudian ada anggaran kampanye advantage, maksudnya istilah dalam iklan itu biasa kita sebut dengan CBO ya. Jadi misalnya kalau kita aktifkan, jadi di awal ini akan ada anggaran dana, di mana dana ini akan menjalankan contoh. Di sini kita ada 2 iklan secara bersamaan, nanti dia akan muncul iklan secara bersamaan gitu ya. Oke, di sini saya untuk tidak CBO dulu. Nah, kalau sudah teman-teman kita klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman boleh namanya bebas saja ya. Contoh di sini saya mau ngambil area Jakarta aja ya. Oke, sorry, saya pengen ngambil area Jakarta, targetnya Jakarta dan minatnya ke parfum gitu ya, atau dan seterusnya. Ini hanya untuk membaca data aja, tidak ada ngaruhnya, itu sesuai dengan memudahkan teman-teman. Kalau mungkin iklannya teman sehari 1-2 mungkin namanya nggak terlalu berpengaruh, tapi sekali iklan kalau banyak biasanya agak-agak bingung ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi pengiriman, kemudian kita pilih halaman kita ya. Kita bisa pilih contoh di sini saya parfum. Nah, kenapa parfum ini udah terhubung semua ya? Jadi Instagramnya sudah terhubung,
Messengernya ya ini Facebook ya, maksudnya WhatsApp juga sudah terhubung. Oke. Kemudian kita anggaran hariannya, nah minimal budget iklan itu idealnya 50.000 ya dalam sehari ya, seperti itu. Kita nggak usah pakai titik ya teman-teman. Nah teman-teman boleh lebih boleh, tapi saran saya ya 50.000 dulu untuk mencoba itu lebih bagus. Nanti bisa tingkatkan, bahkan juga ada yang sehari bisa 10 juta 20 juta ya, sesuai dengan bisnis apa ya teman-teman ya. Kalau bisnis mungkin masih kecil-kecilan ya disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke, tanggal mulai ini disesuaikan dengan waktunya aja. Nah ini yang paling penting, bagaimana kita buat pemirsa baru. Nah ini kalau memang kita punya pemirsa khusus, kalau kita punya ada data yang udah tersimpan, misalnya Instagram Parfum yang sering lihat-lihat dan lain-lain, kita nggak usah lakukan ini dulu karena kita belum punya database-nya. Nah kita akan mulai kepada fokus gimana sih cara iklannya. Pertama kita bisa iklan fokus lokasi ya. Nah lokasi ini karena kita pengen iklannya cuma di Jakarta aja ya. Jadi kita masukin Jakarta aja. Nah teman-teman pun bisa iklan sesuai dengan keinginannya. Pengen iklan di Bogor misalnya ya, kita masukin Bogor gitu ya. Atau teman-teman pengen iklannya di Serang atau di Malaysia, bahkan ya bahkan lintas provinsi atau lintas dunia, ya itu bebas saja karena tidak ada pembatasan iklan dimanapun sesuai dengan kebutuhan ya. Bahkan nama jalan pun bisa klik aja ya, seperti itu. Nah di sini akan, kalau misalnya saya iklan di Bogor di Jakarta, ini populasinya 25 jutaan nih. Nah ini Bogor ini bisa kita kecilkan juga nih apa namanya jumlahnya, radiusnya ya. Contoh ini tadi sampai jauh banget kan sampai sini, ini saya kecilin lagi deh, jangan terlalu jauh lagi, misalnya ya 17 deh gitu ya. Jadi ini Bogor dan sekitarnya aja. Ya, oke. Kalau ini kenapa nggak ada titik bulat ini? Karena saya ngambil Jakarta di provinsi, jadi dia langsung memblok seluruh area yang berada di area Jakarta. Oke, kita next umurnya. Nah, ini kita akan bicara analisis lagi karena saya tadi kasusnya jualan parfum. Kira-kira yang beli parfum itu kebutuhan banyak orang ya. Bahkan umur belasan tahun udah suka parfum. Tapi saya cari umur 22 aja yang mungkin sudah punya pemasukan ya. Mungkin umur belasan tahun juga sudah punya pemasukan dan mungkin masih di sini saya cuma sampai 42 tahun ya, agar tidak terlalu jauh. Nah ini populasi mulai berkurang ya, 14 dan seterusnya. Nah udah deh, tambahin minat kita. Minat kita misalnya mau ke parfum nih, ya cari ada nggak ya minat parfum. Jangan salah, mungkin kita klik lagi parfum. Nah di sini ada parfum ya, kosmetik misalnya ya, populasi 1 juta sampai sekian ya. Kita tinggal tambahin lagi aja saran, misalnya belanja online, misalnya disuka dengan belanja online, misalnya kita tambahin lagi misalnya apa belanja retail misalnya ataupun apa ya. Ini kita target, ini kita sekarang belum bicara mengenai spesifik pentargetan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini masih awal aja, minimal teman-teman paham, dan ini bisa juga kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Misalnya kalau idealnya sebenarnya kita nggak usah ada online shop ini, kita fokus kepada parfum aja dan kepada target orang-orang yang apa namanya sesuai seperti itu ya. Oke, di sini kalau ada tanda tindakan tidak valid, penelitian spesifik ditentukan tidak valid karena ada di sini menyampaikan interestnya itu terlalu luas seperti itu ya. Dan tuh bebas-bebas aja sih sebenarnya. Nanti kita kalau next juga dia akan hilang sendiri ya teman-teman. Oke, ya atau kita batasi aja untuk areanya ya teman-teman biar nggak terlalu banyak. Oke, kita ini belanja retailnya kita hilangin aja teman-teman ya. Kita fokus ke online shop dan mungkin kepada parfum ya. Memang kadang-kadang ada kebijakan yang memang tidak boleh dilakukan oleh Facebook seperti tadi, mungkin karena ada kesamaan ya antara belanja online dan online shop retail seperti itu ya. Oke, kita next aja selanjutnya. Kemudian disinilah fokusnya gimana kita bisa iklan. Contoh di sini saya pengen masukin video misalnya ya, atau teman-teman tadi di awal sudah ajarkan kita bisa masukin image gambar ya, kita juga bisa masukin video, dan kita juga bisa masukin gambar carousel. Saya akan contohkan satu persatu ya teman-teman semua. Pertama saya kalau masukin video ya, udah tambahkan media, tambahkan video, kita unggah kalau memang kita videonya ada di luar ya. Nah kalau misalnya saya ada videonya misalnya ya udah ya, kita lihat misalnya apa namanya, kita bisa unggah kita bisa masukin videonya ya.
Oke, sebentar ya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini video Instagram yang sering diupload juga melalui Riches ya. Dan di sini saya mau ingin mengambil videonya yang memang sesuai ya, seperti itu ya. Ini udah kita pastikan ya, ini jualan parfum. Kemudian kita baru tambahkan media, kita tambahkan video. Nah, mungkin video saya ini hilang ya. Nah, ini kita bisa pakai parfum yang ini deh ya, contoh ya. Kita bisa melihat parfum yang ini, kemudian kita selanjutnya aja. Nah, ini dia akan proses. Memang idealnya teman-teman bisa unggah aja ya, unggah dulu videonya. Kalau ini saya langsung aja. Oke ya, ini contoh parfum yang udah kita buat kontennya biar menarik ya. Oke. Nah, dia akan kompresi, kita tinggal masukin teksnya aja ya. Misalnya teksnya di sini dalam penjualan ini kita simpel-simpel aja ya. Ini masih proses ya. Contoh misalnya oke, misalnya saya masuk ke sini buy one get one ya. Ya, ini tinggal sudah masuk ya untuk bagian videonya ya, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, ini bisa dicoba misalnya teksnya order video buy one get one, kita masukin ini. Kemudian di bagian headline sini ya, kita misalnya order now gitu ya. Seperti itu. Ya, udah tinggal ajakannya bisa kirim pesan, bisa pesan sekarang atau hubungi kami atau dapatkan promosi misalnya biar lebih menarik gitu ya. Ya sudah, kemudian kita juga bisa menggunakan balas pesan otomatis. Ini misalnya kalau mulai percakapan kita bisa edit di sini. Hey, beritahu kamu, ada bisa bantu gitu kan. Misalnya dapatkah saya beri tentang bisnis Anda, bla bla, ini akan muncul seperti ini nih yang di sini gitu ya. Ini kita bisa rubah aja misalnya contoh yang nanya misalnya oke, harganya berapa Kak misalnya gitu. Nah, ini jawaban otomatisnya harganya 70K aja gitu. Dan seterusnya ya, nanti kita akan main copywritingnya. Yang kedua misalnya tanya admin gitu kan. Ya, ini nanti kita balas dengan yang lebih menarik ya. Ini saya karena contoh-contoh aja. Oke, kita dua aja dulu ya karena kita lagi contoh. Oke, kalau ini kita namain misalnya parfum, biar nanti mungkin bisa kita pakai lagi kalau pengen. Kita simpan templatenya, simpan dan selesai. Oke, sudah jadi ya untuk proses iklan yang kita saat terbitkan seperti itu. Kemudian kita bisa mengganti lagi, tadi kita pengen misalnya kita hapus, kita ganti gambar, ya udah sebenarnya sama aja ya teman-teman, tinggal hapus semua, tambahkan media. Kalau emang ada gambar kita tambahkan gambar, kalau memang kita ada gambarnya seperti itu. Contoh gambarnya ini single image, ya udah kita klik aja gambarnya single image gitu ya. Nah, udah kita klik selesai. Nah, dia akan muncul nih. Ini contoh ya, karena saya tidak mencontohkan gambar parfum, ini contoh iklannya aja. Nanti ya tentu disesuaikan dengan iklannya masing-masing. Oke, ini contoh kita single image ya. Ini kita bisa sama aja. Kemudian atau kita ganti lagi yang gambar carousel ya. Kita gambar carouselnya, nanti kita rubah berarti di sininya carousel di atasnya ya. Kemudian kita tambahkan tambahkan kartu pertama, gambar pertama misalnya satu ini. Oke ya, tinggal nanti tambahin judulnya, nanti tambahkan kartu lagi, tambahkan gambar lagi, ini gambar kedua misalnya. Oke gitu ya. Nah, tinggal ini kan minta harus ada judulnya dan lain-lain gitu ya. Judulnya misalnya kita tambahin misalnya warna hitam gitu ya. Di sini misalnya oke. Nah, di sini misalnya tambahkan laginya itu. Kita klik lagi nih warna hijau. Contoh aja ya. Ini udah hilang lagi tanggal merahnya karena memang harus ada judulnya. Ya udah, nanti sini ada keterangannya gitu ya. Nah, ini gambar 2, gambar nih. Kalau ada 3 ada 4 ya nggak ada masalah gitu ya. Dan oke, kalau sudah tinggal kita terbitkan dan secara otomatis iklan kita sudah berjalan dan kita tinggal nanti melihat hasilnya ya. Yaitu teman-teman semuanya ya. Nah, gimana sih kita melihat bagaimana membaca data hasil iklannya dan lain-lain. Next di video yang akhir ya. Setelah ini kita akan membahas dulu cara iklan, cara organiknya ya. Tidak menggunakan ads. Demikian, terima kasih di tutorial part 4 ini.